لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadis 996 fawaidnya belum. Yang pertama sudah ya. Yang kedua, al-ilmu yarfa'u al-'abd al-mamluka hatta yujlisuhu majalis al-muluk, wa hadha zahirun fi munasabati al-hadith. Ilmu itu bisa mengangkat derajat seorang budak sampai dia menjadi seperti raja atau majalisul muluk, di majlisnya para raja. Banyak contoh budak-budak yang belajar ilmu lalu menjadi seorang ulama, maka budak ini duduk dan didatangi oleh para pelajar, dikerumuni oleh ribuan kaum muslimin, padahal tadinya dia budak. Kenapa? Karena dia berilmu. Berbeda dengan ahlul muluk, maka akan berhenti ketika hartanya sudah habis, jabatannya sudah tidak ada lagi. Maka kita lihat mantan-mantan pejabat itu stres, ya kan? Bahkan menjelang pensiun sudah stres. Dan tidak tersisa lagi. Tidak ada penghormatan untuk dirinya, tidak ada, hilang. Ini tidak ada pada diri ulama. Ya. Ada yang pensiun jadi ulama, kita tidak dengar. Terus sampai mati. Ilmunya ditunggu-tunggu. Dan para ulama kita tahu semakin tua semakin luar biasa ilmu. Mungkin daya hafalnya semakin menurun, tapi ilmu fawaidnya, ya, karena terus melatih dirinya dengan ilmu. Maka hampir-hampir kita tidak jumpai ulama itu di akhir hidupnya pikun, ya. Karena salah satu penyebab kepikunan adalah tidak diasahnya otak. Berbeda dengan para ulama, otaknya selalu diasah, berpikir, maka jauh dari pikun. Pikun itu akibat otak tumpul, tidak dipakai. Ya. Nah, berbeda dengan para ulama, terus dipakai, berpikir karena Allah. Al-ummatul muslimatu izzuha wa syarafuha bitamassukiha bidiniha wal qiyami bihaqqi kitabiha. Umat Islam ini keperkasaannya, kehebatannya, kemuliaannya dengan cara apa? Dengan cara berpegang teguh dengan agama. Adakah cara lain? Tidak. Satu-satunya cara untuk meraih kejayaan Islam, taat kepada Allah, menjalankan syariat Islam, mengamalkan qala Allah wa qala Rasul. Ada cara lain? Tidak ada. Maka siapa yang menempuh cara lain pasti gagal. Sebagaimana hari lihat tokoh-tokoh Islam yang menginginkan kejayaan Islam, tapi menempuh dengan cara lain, teknologi, ekonomi, persatuan umat dan seterusnya. Tidak menempuh dengan cara taat, dengan ketaatan yang benar, dengan akidah yang benar, dengan ibadah yang benar, maka selalu gagal. Sampai hari ini ya, gagal terus. Kapan Islam jaya? Ya.
setidaknya 1 abad atau 1,5 abad atau hampir 2 abad terakhir ini, tidak ada kejayaan Islam, tidak diketakuti oleh orang-orang kufar. Haibatul Islam dicabut, padahal Allah telah pernah memberikan haibatul Islam, kehebatan Islam kepada kaum muslim, di mana sebulan perjalanan misalnya 1000 kilo, 1000 kilo belum bertemu dengan pasukan kaum muslim, masih 1000 kilo lagi bertemu dengan para sahabat pasukan Nabi SAW. Allah berikan rasa gentar, ar-ru'b, ketakutan yang luar biasa. Ini janji Allah kepada umat Muhammad SAW. Ada 5 keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ini, diberikan rasa gentar ke musuh-musuh kaum muslim. Sebulan perjalanan, ya. Kita bertanya jawab, bagaimana jika nama kita tidak mempunyai arti apapun? Apakah kita harus ganti nama? Tidak. Nama tidak harus punya arti. Adam artinya apa? Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail artinya apa? Tidak ada arti. Umar, Utsman, Zubair, Tolha, Syafi'i, Bukhari, tidak ada arti. Jadi nama tidak harus punya arti, ya. Nah, ambil saja nama-nama yang sudah ada, Bapak Ibrahim, Bapak Ismail, Bapak Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam, atau nama-nama para sahabat, umumnya tidak mengandung arti. Nah, nama kita tidak seperti nama Allah. Kalau nama Allah hilang, dari mulai Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, semuanya mengandung arti. Adapun nama kita tidak perlu mengandung arti. Bagaimana azan yang benar sesuai sunnah? Apakah diperbolehkan azan dengan nada seperti sinden Jawa yang pernah saya? Kalau itu merupakan ciri khusus sebuah kemaksiatan, sebuah kekufuran, kesyirikan, tidak boleh. Tetapi beda nada, beda suara antara muadzin di Afrika dengan di Indonesia, di Saudi, enggak masalah. Justru kalau disamakan itu yang masalah. Antum menirukan azan Masjid Nabawi, tidak boleh. Antum menirukan azan Masjidil Haram, tidak boleh. Antum menirukan gaya bacaannya Syekh Suraim, tidak boleh. Jadi bid'ah. Rasul terkagum-kagum, apalagi pas sahabat jalan dengan bacaan siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Suaranya luar biasa, lantunan. Adakah sahabat yang meniru bacaan Abu Musa? Tidak ada. Masing-masing berjalan sesuai dengan sifat mereka masing-masing. Kecuali murid terhadap guru, tiap hari dia mendengarkan bacaan gurunya, tentu mau nggak mau akan mengikuti. Sebagaimana kita menulis, mengikuti tulisan guru kita akan mengikuti, nggak masalah. Tapi sengaja mengikuti bacaan seorang syekh, azan seorang syekh, tidak boleh. Ini menjadi bid'ah. Jangan, bebas. Apakah ada hadis yang menyatakan bahwa seorang muslim paling tidak harus menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam 1 tahun? Tidak ada. Kaidahnya semakin banyak ya semakin bagus. Tapi jangan kurang dari seminggu. Sebagian dia mengatakan 3 hari, tapi yang rajih seminggu. Ya, akan sulit 3 hari menghatamkan Al-Quran. Banyak makhraj huruf yang terlewatkan. 7 hari
paling cepat. Ucapan Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As ketika Abdullah bin Amr bin As mengatakan, saya sanggup menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Dilarang oleh Nabi 2 hari 2 malam, 3 hari 3, semuanya dilarang, ya. Paling sebentar, paling cepat seminggu. Apakah yang dinamakan dengan mushaf, kitab Al-Quran tanpa ada terjemahannya, mushaf hanya huruf Al-Quran saja? Ya memang seperti itu. Mushaf di zaman Abu Bakar, Umar, di zaman Nabi belum ada mushaf, ya. Mushaf pertama kali di zaman Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Mushaf Utsmani, tentu bahasa Arab, tidak ada terjemahan. Bagaimana ketika ada terjemahannya? Apa masih disebut mushaf? Iya. Kan tidak berkurang 30 juz. Ya, hanya ada tambahan yaitu terjemahan. Ada fatwa dari Saudi bahwa makmum disuruh ikut kunut apabila imam kunut. Pertama, apakah kita beragama berdasarkan fatwa? Jawabnya tidak. Fatwa bukan agama. Oleh karena itu, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz ketika dikatakan ini fatwa ulama fulan, yaitu fatwa, mengecilkan beliau. Karena agama tidak dengan berfatwa. Kalau agama dengan berfatwa bagaimana? Nanti ulama sini beda, ulama sini beda. Agama adalah dengan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Itu dalil. Fatwa bukan dalil. Bolehkah kita mengambil fatwa seorang ulama? Jawab boleh. Boleh. Antum sikoh dengan sebuah fatwa, terserah, boleh. Tapi menolaknya juga boleh. Ya. Berapa fatwa MUI di negeri kita ini? Apakah semua kita iakan? Jadi agama. Fatwa MUI, fatwa siapapun, bahkan fatwa Syekh Albani tidak menjadi agama. Agama adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kunut subuh? Sepakat para ahli hadis bahwa ini dhaif. Maka ucapan Imam Syafi'i, ucapan Imam Nawawi yang mengatakan disahihkan hadis ini tentu tertolak. Siapapun dia, menurut kaidah ilmu hadis, dhaif. Ya, dan kita lihat Imam Syafi'i tidak mensahihkan, membiarkan dan mengamalkannya. Ilmu kan berlebih dan berkurang. Ya, apakah seorang ulama besar dari alif sampai ya semuanya benar semua? Tentu tidak. Bahkan ulama Saudi sendiri mengatakan tidak disyariatkan. Jadi bid'ah. Ya, bagaimana bid'ah diikuti? Jika kunut subuh ini harus kita ikuti sebagai makmum dengan alasan ju'ilal imam liyutamma bihi, imam harus diikuti, maka bukan kunut saja, tentu yang lain harus kita ikuti. Imam baca usoli, imam sedangkan di bawah usur, imam takbir terlalu tinggi, semuanya harus kita ikuti. Sama-sama salah, ya kan? Maka maksud ju'ilal imam liyutamma bihi, imam harus diikuti adalah jika imam itu benar. Jika salah tentu tidak boleh. Bagaimana sebuah kesalahan diikuti? Ya. Sebagaimana imam kita, pemimpin kita, presiden kita menyuruh sebuah kesalahan, tentu tidak boleh kita taati. Menyuruh sesuatu yang haram, tentu tidak boleh kita taati. Ya. Kecuali benar dan beda dengan posisi kita, wajib kita ikuti. Imam duduk tawarruk, wajib kita duduk tawarruk, walaupun posisi kita baru rakaat pertama, kita masbuk.
Imam sudah duduk tawaruk, kata akhir, kita baru dapat 1 rakaat, maka wajib kita duduk tawaruk. Itu yang dimaksud. Ya. Imam posisi atahiyat menunjuk jari ketika atahiyat, kita wajib ikuti. Padahal posisi kita baru rakaat pertama. Rakaat pertama kan nggak mungkin atahiyat. Itu yang dimaksud. Kan benar imam. Adapun imam berbuat bid'ah, tidak boleh kita ikut. Bolehkah kita memajang gambar Ka'bah sebagai hiasan dinding rumah kita? Ini butuh pelarangan saya kira ya, urusan dunia. Yang dilarang secara khusus adalah gambar manusia, gambar hewan. Kalau di kiri kanan Ka'bah itu ada gambar manusia, ya jelas terlarang. Apakah kita boleh menakwil mimpi kita sebagai suatu firasat seperti yang dikisahkan tentang Nabi Yusuf? Boleh, dengan syarat mampu. Kalau tidak mampu ya jangan, nggak usah berpikir keras. Kira-kira takwilnya apa ya mimpi saya semalam ini? Mimpi naik kuda dikejar macan, misalnya. Ya, kira-kira artinya apa? Ya udah nggak usah dipikir. Kalau mampu akan lancar keluar di pikiran kita, di lisan kita, sebagaimana Nabi Yusuf, sebagaimana Rasulullah, dan sebagaimana beberapa sahabat, sebagaimana guru dari Imam Syafi'i, guru dari Imam Bukhari, ketika bermimpi membongkar kubur Nabi, mengeluarkan tulang belulang, ditakwil langsung tanpa berpikir bahwa engkau akan mengeluarkan ilmu Nabi, meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Itu juga Imam Bukhari ketika Nabi berjalan, bekas Nabi disapu. Nabi berjalan, bekas telapak Nabi disapu oleh Imam Bukhari dalam mimpi. Gurunya langsung mengatakan bahwa engkau akan memisahkan mana yang sahih, mana yang tidak sahih dari hadis-hadis Nabi, tanpa berpikir. Ya, artinya memang diberi kemampuan oleh Allah. Dalam hal ini Syekh Al-Albani sendiri mengatakan, jangan bertanya kepadaku tentang takwil mimpi. Berarti tidak mentang-mentang ulama dia bisa mentakwil mimpi. Apalagi mimpi sendiri dibagi berapa? Dibagi 3. Ada tadi Al-Ghawthul Ahlam atau bahasa Nabi hadisun nafsi, mimpi karena keadaan diri kita, kemudian dari syaitan, baru dari Allah, busra min Allah. Kita tidak tahu yang mana ya. Maka yang terbaik tidak usah takalluf, membebani diri kita dengan beban yang di luar kesanggupan kita. Tidak usah ditakwil, kecuali sanggup. Kapan kita memahami sebuah hadis secara kontekstual atau tekstual? Saya kira kalimatnya tidak seperti ini ya. Mana di antara sabda-sabda Nabi yang bisa ditakwil dan yang tidak boleh ditakwil? Tentu dengan mengikuti penjelasan para ulama. Tidak boleh kita mengarang sendiri ya. Butuh ilmu. Dalam rangka itulah kita belajar. Dalam rangka pertanyaan inilah kita mempelajari hadis-hadis Nabi. Walillahil hamd, sampai malam ini kita sampai hadis ke-996. Berarti sudah hampir 1000 hadis yang kita baca di majelis ini dalam rangka itu. Ya. Belakangan ini ada program merutinkan baca Al-Quran 1 juz setiap hari dengan media grup WhatsApp. Jangan ya, jangan. Pertama, banyak sesuatu yang membuat kita riya. Jangan ditambah lagi. Tanpa ini, tanpa itu yang membuat kita riya sudah ada, sudah banyak. Jangan ditambah lagi, ini tambah lagi ya. Apalagi dengan melapor segala macam. Yang kedua, dalam membaca Al-Quran tidak boleh gotong royong, tidak boleh, bid'ah.
Ada beberapa bacaan Al-Quran yang bid'ah. 3. 1. Membaca Al-Quran dengan melantunkan suara keras. Semua orang dipaksa mendengarkan, kan gitu. Seperti menjelang maghrib, menjelang subuh, menjelang Jumat, kita baca Al-Quran secara keras. Ini tidak boleh. Atau masjid ini menyetel murotal, ya, ini bid'ah. Yang kedua, membaca dengan beramai-ramai, seperti paduan suara gitu. A'udzubillah 1, 2, rame, ya. Ini jelas bid'ah, kecuali anak-anak belajar. Yang ketiga, membaca tadi gotong royong, gitu. Ibu A dari ayat 1 sampai ayat 50. Diteruskan Ibu B dari ayat 51 sampai 100. Atau si A baca juz 1, si B baca juz 2, si C baca juz 3, 30 orang khatam di satu majelis. Ini tidak syak lagi bid'ah. Mana yang lebih utama, membaca Al-Quran 1 juz per hari tanpa memahami arti terjemahan, atau hanya bisa sampai 2 lembar per hari tapi bisa memahami makna? Memahami makna 2 lembar per hari jadi apa? Sebulan, 2 bulan jadi ulama. Antum faham 1 ayat, subhanallah, ya. Ini judulnya memahami. Sehari memahami 2 lembar, ya, sebulan udah jadi ulama. Gak bisa seperti itu, ya. Apakah ketika kita membaca terjemahan langsung paham? Gak usah terjemahan, baca Ibnu Katsir terus paham kita? Belum tentu. Butuh guru, butuh belajar, butuh majelis, dan wajib sabar, ya. Maka kalau sendirian lebih baik baca saja, jangan mempelajari. Duduk di depan guru di majelis, ya. Mendawamkan baca Al-Quran bisa dilakukan oleh laki-laki. Bagaimana dengan kaum wanita? Bisa, ya. Barangkali terhalang oleh haid, nggak masalah. Aisyah dan para sahabiah terus membaca Al-Quran walaupun sedang haid. Bagaimana mengurus anak-anak rumah tangga? Inilah membagi waktu, ya. Harus bisa membagi waktu. Apakah pahala akan terus mengalir kepada orang yang mengajarkan ilmu dunia? Mungkin kalau dia karena Allah. Tapi kalau karena bayaran, umumnya dunia kan karena bayaran. Saya mau ngelesin matematika, sekali datang 50.000, 100.000, kan umumnya seperti itu. Ya, kalau dia meniatkan bayaran itu, ya apa yang akan dia dapatkan? Ya bayaran itu, ya. Oleh karena itu, ketika kita mengajar ilmu agama tapi yang diniatkan gaji, bayaran, dan seterusnya, ya dapatnya, ya, harus ikhlas karena Allah. Kalau dia mengajarkan ilmu dunia tapi karena Allah, insya Allah. Salatlah kalian seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka yakinlah Allah melihat kalian. Apakah kita boleh membayangkan saat melihat Allah? Tidak boleh. Ada lafaz ka'annaka, seolah-olah. Tentu tidak dengan membayangkan seperti itu. Dan ini sangat sulit. Oleh karena itu, wa illam takun tara,
Jika engkau tidak sanggup, maka fa innahu yara. Allah pasti melihatmu. Ini merasa sedang diawasi oleh Allah. Ini sudah luar biasa. Antum sholat, antum puasa, antum zikir, antum sedekah, merasa sedang diawasi oleh Allah. Ini tidak semua orang sanggup, tidak semua orang bisa. Ya, maka ini derajat tinggi. Apa namanya? Ihsan. Setelah Islam dan iman. Oleh karena itu orang yang ihsan pasti sudah Islam, sudah iman. Adapun orang yang Islam, iman belum tentu ihsan. Orang yang iman belum tentu ihsan, sudah pasti Islam. Orang yang Islam belum tentu iman, belum tentu ihsan. Ihsan ini yang tertinggi. Dan karena itu yang ditanyakan pertama kali oleh Jibril kepada Nabi apa? Islam dulu. Setelah itu baru iman. Setelah itu baru ihsan. Wallahu ta'ala. Ya, itu saja. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.